Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat daftar isi otomatis dengan Microsoft Word. Adapun yang harus diperhatikan adalah yang pertama, nanti akan kita lakukan dengan blank dokumen atau dokumen dari awal, secara step by step. Kemudian nanti contohnya kita menggunakan dokumen tugas akhir atau skripsi. Kemudian nanti kita menggunakan fungsi table of content dalam membentuk daftar isi. Kemudian untuk penomorannya nanti kita menggunakan fungsi header and footer. Kita juga akan menggunakan style berupa heading 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan menggunakan page break dan section break. Kemudian juga nanti kita menggunakan format painter untuk mengcopy format. Kemudian nanti ada bantuan show or hide paragraph marks. Kemudian untuk penomoran nanti kita menggunakan multiple list. Kemudian kita akan menggunakan juga shift plus enter untuk membentuk new line pada awal bab. Oke, kita mulai videonya. Oke, langkah pertama kita akan melakukan formatting dokumen. Kita masuk menu layout, kemudian page setup. Nah, di sini kita atur marginnya, nanti silakan disesuaikan. Untuk kasus ini misalnya topnya 4 cm, bottom 3, left 4, right-nya 3. Kemudian untuk ukuran kertas saya menggunakan A4. Nanti saya checklist yang different first page. Kemudian untuk header and footer edge-nya silakan disesuaikan. Kalau sudah, nanti kita klik OK. Oke, setelah itu saya ke menu home. Saya akan atur misalnya defaultnya adalah Times New Roman, kemudian ukuran 12. Saya atur paragrafnya, spacingnya, afternya saya bikin 0, kemudian line spacingnya saya ganti menjadi single space. Kemudian saya OK. Oke, misalnya ini halaman cover ya. Jadi ini halaman covernya. Kemudian saya tekan Ctrl Enter untuk page break. Misalnya ini halaman kedua adalah halaman cover dalam. Oke, saya pindah halaman lagi. Halaman berikutnya misalnya ini lembar persetujuan pembimbing misalnya. Oke, kemudian halaman berikutnya misalnya ini adalah lembar persetujuan penguji. Nanti isinya silakan disesuaikan. Oke, halaman berikutnya misalnya ini lembar pernyataan. Kemudian page break lagi, Ctrl Enter tadi. Yang ini adalah abstrak, halaman abstrak. Kemudian pindah halaman baru, ini adalah misalnya kata pengantar. Oke, kita halaman baru lagi, misalnya ini baru daftar isi. Oke, nanti ini yang akan kita gunakan. Kita ke halaman berikutnya. Ini daftar misalnya daftar tabel. Kemudian halaman baru ini misalnya daftar gambar. Oke, nah di sini yang harus diperhatikan, saya akan melakukan yang namanya section break. Jadi menu layout, kemudian di situ ada breaks. Kita pilih yang section breaks, next page. Oke, silakan diklik. Nah, ini yang akan membedakan antara halaman sebelumnya dengan yang akan kita mulai dengan bab 1. Oke, misalnya bab 1 pendahuluan. Oke, misalnya 1.1 latar belakang penelitian dan seterusnya ya. Nanti silakan disesuaikan. Jadi ini saya akan coba karang rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian misalnya. Nanti silakan disesuaikan. Manfaat penelitian, sistematika penulisan. Jadi nanti silakan disesuaikan. Oke, saya bikin sampai 1.5 untuk contoh. Oke, saya pindah halaman baru, misalnya bab 2. Misalnya studi literatur. Oke, nanti saya contohkan 3, misal 2.1. Misalnya literatur. Nanti silakan disesuaikan. Oke, 2.2 misalnya nanti penelitian sebelumnya. 2.3 misalnya
rangka penelitian. Oke, kita pindah halaman, misalnya sekarang bab 3, metodologi penelitian. Oke, kita buat subnya 3.1. Misalnya desain penelitian, kemudian 32 data dan sumber data, 33 misalnya metode analisis data, 34 misalnya metode perancangan ya. Oke, saya buat 4 saja. Kemudian bab 4 analisa dan pembahasan. Analisa dan pembahasan. Oke, nanti 4.1 misalnya analisa sistem berjalan. Kemudian 4.2 misalnya rancangan ya, rancangan sistem usulan. Misalnya 4.3 spesifikasi perangkat misalnya. 4.4 misalnya hasil pengujian ya misalnya. Oke, kita pindah halaman, misalnya sekarang bab 5. Bab 5 kesimpulan dan saran. Oke, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Oke, selanjutnya kita ke daftar pustaka. Selanjutnya kita ke lampiran. Oke, tadi untuk pindah halaman saya menekan Ctrl Enter ya, page break. Nah, sekarang kita format penomoran, page number. Nah, di sini kita format yang pertama, kita ganti number formatnya menjadi Romawi kecil ya. Kemudian kita mulai start at-nya 1, oke. Nah, kemudian di halaman cover dalam nanti sini, nah kita akan current positionnya, nah langsung Romawi kecil angka 2. Nah, di sini kita ketengahkan. Nah, maka hasilnya untuk section ini sama, kita tinggal ganti ya 1 2 3. Nah, kita mulai dengan angka 1. Jadi nanti untuk bab 1 kita akan mulai dengan huruf angka 1. Oke, 1 dan seterusnya ya. 1 2, nah itu. Jadi beda section, tadi sebelum bab 1 sectionnya itu menggunakan Romawi kecil, sedangkan bab 1 ke belakang menggunakan angka. Oke, sekarang kita format menggunakan heading 1. Oke, saya format heading 1 misalnya center Roman 14, kemudian warnanya black gitu ya. Oke. Nah, ini saya tinggal bold ya. Nanti saya format painter. Nah, oke, saya tinggal blok kemudian dikerjakan seperti itu. Oke, seperti itu. Di abstrak juga sama, tinggal di blok, kemudian format painter, kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel. Ini masih menggunakan style yang heading 1, bab 1 gitu ya. Oke, kemudian nanti format painter lagi di bab 2 sama. Kemudian nanti di bab 3. Oke, di bab 3 ya masih sama heading 1, kemudian kita blok lagi format painter bab 4, kemudian bab 5. Nah, kemudian nanti kita blok lagi untuk daftar pustaka dan lampiran. Oke, untuk yang heading 1 selesai. Sekarang kita akan lakukan yang sub babnya heading 2. Oke, kita mulai di 1.1
saya klik. Nah, saya klik heading 2. Nah, di sini tinggal nanti di format penomorannya, misalnya 1.1. Nah, nanti kita atur jenis hurufnya. Kita pakai Times New Roman, misalnya bold, black gitu ya warnanya. Kemudian diatur indentasinya. Oke, kemudian nanti kalau sudah, nanti kita tinggal menggunakan format painter. Oke, misalnya ini adalah isinya ya, misalnya latar belakang, ini isinya, kita enter. Jadi seolah-olah ini isinya. Jadi kita pindah halaman, ini latar belakang penelitiannya. Oke, di rumusan masalah nanti kita lakukan hal yang sama, melakukan format painter. Oke, jadi kita tinggal copy ya format painternya, kemudian tinggal dipastekan 1.2, maka nanti heading 2 akan terapply ke 1.2. Oke, ini misalnya isinya. Oke, kemudian nanti 1.3 sama tujuan penelitian. Oke, ini isinya. Oke, nanti di manfaat juga sama, kita tinggal blok, kemudian format painter, kemudian kita pastekan ke 1.4. Oke, caranya cukup mudah, jadi silakan dilakukan. Kemudian sama di blok, kemudian format painter. Oke, ini misalnya isinya. Oke, untuk bab 2 nya kita kopikan lagi format di 1.5 nya. Nah, kita pastekan di 21. Nah, cuma nanti dia menjadi 16. Nah, caranya kita klik kanan di 16 nya, kemudian set numbering value, nanti pilih yang continuous from previous list, kemudian advanced value skip. Nah, kemudian kita tinggal ubah 2 sama 1, maka dia akan mulai dengan 2.1. Kita atur indentasinya, kemudian ini tinggal kita format painter lagi. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita delete yang tidak perlu. Oke, jadi ini misal isinya literatur, kemudian penelitian sebelumnya, ini isinya. Jadi ini masih dummy ya, nanti silakan diisi, disesuaikan. Nanti sama, kita tinggal blok di 2.3 misalnya, kemudian kita akan apply ke bab 3.1. Oke, kita apply di sini. Nah, ini tinggal klik kanan nomornya, kemudian set numbering value, kemudian pilih yang kedua continuous list, kita tinggal set 3.1. Oke, nah mulainya 3.1. Ini tinggal kita ubah indentasinya. Oke ya, kita bisa format painter sama, kita sesuaikan. Oke, ini isinya misalnya 32, ini isinya, dan seterusnya nanti ya sampai bab 5 nanti kita akan menggunakan teknik yang sama. Oke, kita copy ya, kita hapus dulu yang tidak perlu. Oke, 34 ya, kita enter untuk kasih jarak misalnya. Oke, ini isinya misalnya. Nah, ini nanti saya hapus, kemudian sama saya blok, kemudian format painter lagi. Ini masih heading 2, saya apply ke bab 4 ya, 4.1. Nah, caranya tinggal klik kanan, set numbering values yang continuous 4, kemudian 1. Oke ya, ini tinggal disesuaikan, diatur indentasinya, kemudian tinggal di format painter seperti itu. Oke, dihapus. Oke, ini misalnya isinya bab 4.1, kemudian kita tinggal apply kembali untuk yang lain. Ini isi dari 4.2. Oke, saya apply kembali format painter di spesifikasi perangkat misalnya. Kemudian ini isi dari 4.3.
Oke, saya pindah baris, ini udah halaman. Kemudian saya tinggal apply kembali. Nah, ini saya tinggal format pointer, saya tinggal pastekan di 4.4. Hal yang sama langsung saya ke kesimpulan, tinggal klik kanan, set numbering value. Nah, saya klik continuous from previous list, saya tinggal set 5.1. Oke. Nah, tinggal saya atur ini indentasinya, ini misalnya isi dari kesimpulan. Oke, ini isi kesimpulan. Nah, nanti sarannya tinggal saya blok, kemudian di apply, ini sarannya. Oke, untuk penggunaan heading kedua itu kita telah buat, tapi sebelum heading ketiga nanti kita akan coba buat atau build daftar isinya dahulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita ke halaman daftar isi. Nah, di sini tinggal kita klik. Nah, kita masuk nanti menu ini ya, menu references. Oke, kita klik menu references. Oke, nanti di situ ada table of contents. Kita pilih yang pertama, automatic table ya, 1. Oke, nanti langsung terbuat dari halaman awal sampai terakhir. Nah, itu situ kita tinggal delete aja yang bagian konten. Oke, kita perhatikan bab 1, bab 2 dan seterusnya itu jadi 2 baris ya. Oke, sampai bab 5. Nah, kita maunya nanti dalam 1 baris. Oke. Nah, nanti caranya kita pergi ke bab 1. Oke, nah di sini kita ke menu home, nanti butuh bantuan. Di situ ada show or hide paragraph marks. Kita klik. Nah, di situ terlihat enter ya. Nah, kita inginnya new line tapi tidak enter. Jadi shift, tekan Ctrl Shift terus enter. Jadi shift enter. Nah, itu ada simbolnya. Jadi dia pindah baris tapi tidak 2 baris nantinya. Kita masuk ke bab 2 sama. Kita delete, kemudian nah di sini shift enter. Kemudian bab 3 sama shift enter. Kita delete dulu, spasi, shift enter. Oke, seperti itu. Kemudian bab 4 sama. Oke, kita ke bab 4, spasi, shift enter. Kemudian nanti bab 5 sama, kita delete, spasi, shift enter. Oke, kalau sudah, kita bisa pergi lagi ke daftar isi, kemudian nanti kita sempurnakan daftar isinya. Nah, caranya nanti tinggal kita klik kanan. Oke, klik kanan di daftar isi, kemudian update field, pilih yang kedua, update entire table. Klik OK. Nah, sekarang sudah terlihat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5 sudah 1 baris. Walaupun jika di print nanti di halaman sebenarnya itu ada enter ya, cuma di daftar isinya dia 1 baris. Nah, ini tinggal kita format yang indentasi, misalnya 1.1, kita bisa atur seperti itu. Nanti hal yang sama nanti kita bisa lakukan dengan format painter tadi ya, ini sama. Jadi kita tinggal blok, kita pastekan, kita pilih 1 misalnya di 21 format painter. Nah, tinggal kita seperti itu. Oke, sama. Ini tinggal kita blok lagi. Kemudian di format painter untuk bab 4-nya. Kemudian nanti bab 5 juga sama. 51 sama 52. Oke, kalau sudah, nah kita bisa blok sebetulnya di sini. Jadi kita bisa atur di sini. Nah, di serupnya Roman misalnya tidak bold, kemudian ukurannya 12. Oke, ini dia daftar isi yang sudah terbuat secara otomatis. Oke. Nah, di sini terlihat
dia terbuat hyperlink ya, terbentuk hyperlink. Jadi kalau kita klik di salah satunya misalnya bab 3, 31, nah dia langsung ke bagian yang dituju. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk sub babnya, yaitu menggunakan heading 2 ya. Misalnya di studi literatur di poin 2.1 kita akan membuat 211, 212, 213, 214, 216. Oke, di 216 di yang pertama 211 saya akan klik heading 3. Kemudian nanti untuk penomorannya saya tinggal ketik aja 2.1.1.1 gitu ya. Titik 1 titik. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal saya format lagi Roman, kemudian black sama bold gitu ya. Oke. Nah, ini kita tinggal, ini isinya misalnya ini teori tentang ABC, kemudian saya tinggal seperti itu, format painter, block. Untuk yang DEF sama. Oke, ini saya tinggal berikan isinya, misalnya ini teori tentang DEF. Kemudian saya tinggal blok lagi, format painter. Untuk yang HIJ sama seperti itu, 213. Kemudian yang 214 juga sama, misalnya seperti itu. Oke, ini 214. Nanti 215 dan 216 juga sama. Tinggal kita format painter 215, format painter 216. Seperti itu ya misalnya. Oke, ini contohnya untuk heading 2. Nah, caranya nanti sama, kita balik ke, maksud saya tadi ke heading 3. Oke, ini untuk contoh heading 3. Nah, di sini daftar isi tinggal klik kanan, update field, kemudian update entire table. Nah, di situ sudah terlihat heading 3-nya sudah masuk. Oke, kita tinggal blok lagi ya, tadi sesuaikan pengaturannya. Jadi setiap kali di build entire table dia akan default ke awal lagi gitu ya. Nah, nanti kita tinggal atur saja. Oke, kita atur indentasinya, nanti kalau sudah ini tinggal di blok ke 21 misalnya ya. Nanti ke 22 dan 23, kemudian nanti ke 31 sampai 34, kemudian 41 sampai 44, kemudian 51 52. Nah, untuk yang heading 3, nah kita atur sendiri ya. Jadi ini kita blok heading 3-nya, kita tinggal sesuaikan ya, kita bisa geser seperti itu. Oke, misalnya seperti itu. Oke, kalau sudah sama kita blok lagi, nanti kita format misalnya Roman ukuran 12, tidak bold, seperti itu ya. Nah, ini daftar isinya sudah terbentuk. Oke, ini daftar isi sudah terbentuk, berikut dengan hyperlinknya. Jadi setiap ini bisa kita klik dan akan, oke, kita akan coba save as ya ke dalam bentuk PDF. Oke, saya save as. Nah, saya pilih di PDF. Oke, ini hasil dari konversi ke PDF. Nanti kita coba ke daftar isi. Oke, di menu daftar isi sama ya. Di sini terlihat ada linknya ya. Kalau saya klik, kontrol klik, nah saya akan pergi ke link yang dituju. Jadi kalau kita membuat dengan table of content, maka link di PDF-nya akan terbentuk sama. Oke, mungkin sekian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.